Chapter 1761. Tampaknya kondisi yang diajukan Yang Chen sangat tidak menguntungkan, tetapi hanya Yang Chen yang tahu dalam hatinya keuntungan macam apa yang dimilikinya. Terus terang saja, batu giok Dewa Istirahat adalah urat batu giok Netherworld yang telah digalinya di dunia fana selama beberapa hari, lalu menempati sebagian ruang di tas Qiankun untuk membawanya ke alam spiritual. Dibandingkan dengan usahanya sendiri, Istana Cunyang telah dijaga ketat selama 4.000 tahun. Istana itu memiliki tempat tambahan untuk berlatih, dan pada saat yang sama, istana itu bisa mendapatkan dukungan dari banyak guru. Ini benar-benar gratis. Jika dia benar-benar ingin mendongkrak nilai benda-benda ini, Yang Chen tidak akan merilis Resting God Jade sama sekali. Ada keuntungan lain dari langkah ini. Selama kesengsaraan setan milenium, setidaknya para kultivator akan memiliki kekuatan yang lebih efektif, dan peluang mereka untuk menang akan meningkat pesat. Hal lain adalah bahwa keluarga Zhao yang misterius mungkin tidak peduli dengan hal lain, tetapi diperkirakan mereka ingin mendapatkan sesuatu seperti batu giok Dewa Istirahat dengan cara apapun. Selama mereka tergoda untuk mengambil tindakan, akan ada jejak yang dapat diikuti, dan mengikuti garis ini, mereka dapat menggali keluarga Zhao. Menurut Zhao Qing, guru keluarga Zhao di sisi lain formasi penyegel naga bumi, Yang Chen dari aliansi penggarap nakal belum bergerak. Organisasi itu ingin mencari waktu yang tepat untuk mendorongnya ke Sekte Suantian. Hanya ketika banyak orang meninggal, kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Perwakilan dari 5 sekte untuk sementara pergi. Mereka harus segera kembali ke sekte untuk melapor kepada Master Sekte, sementara istri dan selir Yang Chen tinggal untuk menemani Yang Chen selama beberapa waktu. Setelah peringatan 5 sekte, pada dasarnya tidak ada pembudidaya atau organisasi yang berani menyerang Istana Cunyang di Batu Matahari Terbenam, Sungai Linyang, Laut Lihen, dan Gunung Siping. Di dalam wilayah Istana Pureyang, suasananya tenang dan damai. Tak seorang pun akan percaya bahwa seseorang akan menyerang Istana Cunyang saat ini. Orang-orang dari 5 sekte tidak mempercayainya, begitu pula orang-orang dari Istana Cunyang. Bahkan para praktisi yang tinggal di Batu Matahari Terbenam tidak mempercayainya. Namun, pada saat ini, serangan itu tiba-tiba diluncurkan tanpa peringatan. Ini adalah saat ketika kewaspadaan semua orang berada pada titik terendah. Perwakilan dari 5 sekte baru saja pergi dengan janji untuk melindungi Istana Cunyang selama 3.000 tahun. Jika ada yang berani bergerak saat ini, itu pasti seperti membuang kotoran di kepala 5 sekte. Tidak banyak petani yang terlibat dalam serangan itu, jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Mereka tampak lemah, tetapi masalahnya adalah ada 3 dewa mistik tertinggi di antara 10 penyerang. Sedangkan 7 sisanya, ada 2 dewa langit dan 5 dewa bumi. Pihak lain mungkin telah menyelidiki secara menyeluruh kekuatan Istana Cunyang. Di antara orang-orang yang naik dari Istana Cunyang, hanya Long Xuan yang berada di atas level Dewa Bumi. Di antara para Dewa Bumi yang bergabung dengan Istana Cunyang, ada juga Lan Ying. Namun, apakah itu Long Xuan atau Lan Ying, mereka tidak berada di gerbang Istana Cunyang saat ini. Ada banyak master di Menara Wanbao, tetapi karena alasan manajemen, para master didistribusikan ke berbagai tempat. Yang terdekat juga ada di Sunset Rock. Diperlukan setidaknya 3 hari untuk sampai ke gerbang Istana Cunyang dari Batu Matahari Terbenam. Fatih Jing dan Zhou Xianying merupakan Dewa Langit, namun mereka semua berada di Laut Kebencian. Tidak seorang pun akan mengira bahwa seseorang akan menyerang gerbang Istana Cunyang, yang tampaknya paling aman. Oleh karena itu, hanya ada beberapa murid manusia abadi yang baru naik pangkat dan beberapa kultivator nakal yang bergabung kemudian. Kultivasi rata-rata mereka hanya pada tingkat ketiga manusia abadi. Penyerang itu terlalu cerdik. Dia kebetulan saja merebut titik terlemah Istana Cunyang, dan memperhitungkan waktu ketika tidak ada yang menduga akan bergerak. Mustahil untuk berjaga-jaga, pihak lain sama sekali tidak berniat bersembunyi, juga tidak bermaksud menyelinap masuk. Dia langsung menyerang dengan momentum Gunung Tai, tanpa menunjukkan belas kasihan. Ketika Yang Chen menyadari niat membunuh yang datang, serangan telah tiba. Serangan dari seorang master mistik immortal tertinggi datang tanpa peringatan. Bahkan jika Yang Chen adalah yang paling peka terhadap niat membunuh, dia hanya merasakannya setelah pihak lain melancarkan serangan. Dalam sekejap, formasi penjaga gunung bersinar, dan urat spiritual abadi bumi di bawah tanah langsung diaktifkan secara maksimal. Boom, cahaya berkedip, dan formasi penjaga gunung menerima pukulan itu. Hanya dengan satu serangan, cahaya formasi penjaga gunung meredup 80% dalam sekejap, dan berada di ambang kehancuran. Walaupun mereka hampir tidak menerima serangan itu, para tetua dan lebih dari selusin murid yang bertanggung jawab menjaga formasi terluka pada saat yang sama. Sebelum orang-orang Istana Cunyang bisa bereaksi, pukulan kedua telah menyusul. Boom, telapak tangan raksasa berkekuatan spiritual di langit menghantam keras formasi penjaga gunung yang sudah hampir tidak terawat. Kali ini, tidak ada yang salah. Dengan kilatan cahaya, seluruh formasi penjaga gunung hancur. Telapak tangan raksasa di langit masih berkelebat, dan menghantam tanpa ampun. Dari penampakannya, jelas bahwa telapak tangan itu tidak memberi jalan bagi orang-orang di gerbang gunung untuk bertahan hidup. Yang mengejutkan semua orang, pohon palem besar ini tidak menyentuh tanah. Begitu formasi penjaga gunung hancur, serangga pemakan surgawi berwarna hitam dan merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bawah formasi tersebut. Serangga pemakan langit membentuk jaring besar yang cukup besar untuk menutupi seluruh gerbang gunung Istana Cunyang. Telapak tangan besar di langit menghantam jaring serangga pemakan langit secara langsung. Penatua Bak telah memulai gerakannya. Setelah Yang Chen membuka segel, Penatua Bak tetap tinggal di Istana Cunyang, bertanggung jawab atas keamanan gerbang gunung Istana Cunyang. Dalam keadaan normal, Elder Bak tidak akan bergerak. Dia hanya akan muncul saat dia merasakan permusuhan yang kuat. Serangan si penyerang begitu tiba-tiba, bahkan Yang Chen pun tidak menyadarinya pada waktunya, apalagi Elder Bak yang masih sedikit tidak punya otak.
Untungnya, formasi penjaga gunung telah memblokir serangan itu dan memberi kesempatan kepada Penatua Bak untuk bereaksi. Meskipun serangan kedua lawan berhasil menghancurkan formasi penjaga gunung, namun serangan tersebut gagal untuk menghancurkan jaring serangga pemakan surgawi milik Elder Bak. Para penyerang ini awalnya mengira hanya ada sekelompok dewa manusia di sini. 3 dewa tertinggi Suan, 2 dewa surgawi, dan 5 dewa bumi pasti bisa menyapu bersih mereka. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa ada seorang guru dewa tertinggi Suan di gerbang gunung Istana Cunyang. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Akan tetapi, bagaimana kalau ada seorang Master Suan abadi tertinggi? Ada 3 dewa Suan tertinggi dalam serangan ini. Bahkan jika Ratu Serangga Pemakan Langit dapat menjerat satu, masih ada 2 dewa Suan tertinggi. Akan mudah untuk menghancurkan gerbang gunung Istana Cunyang dan menangkap Yang Chen. Jaring serangga pemakan surgawi juga dihancurkan oleh telapak tangan itu, tetapi telapak tangan besar di udara juga hancur pada saat yang sama dan tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan apapun. Musuh yang kuat, hindari. Suara kepala istana telah mencapai telinga semua murid Istana Cunyang. Hanya 2 gerakan ini saja sudah membuat kepala istana menilai dengan jelas kekuatan musuh dan segera membuat pengaturan yang paling tepat. Bukanlah seorang pemimpin yang bertanggung jawab membiarkan sekelompok murid abadi manusia bertarung dengan seorang guru yang menghancurkan susunan pelindung gunung. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Kepala istana tidak peduli dengan reputasinya dan langsung membiarkan para murid mundur. Semua murid di Istana Cunyang segera melarikan diri. Tidak peduli apapun, apakah itu balas dendam atau penyelidikan, melarikan diri dan bertahan hidup adalah kenyataan pahit. Chapter 1762. Serangga pemakan langit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi serangga pemakan langit yang besar. Penatua Bak telah memastikan bahwa kultivasi lawan sedikit lebih lemah darinya, tetapi masih terbatas. Dia hanya bisa mengandalkan doppelgangernya untuk melawan lawan, jadi dia hanya bisa memperlihatkan tubuh aslinya. Akan tetapi, sebelum Penatua Bak bisa sepenuhnya menampakkan dirinya, aura kuat lain langsung menyelimuti seluruh Istana Cunyang. Di bawah tekanan indera ilahi yang kuat, sebuah bom besar tampaknya meledak di benak setiap orang. Para murid yang indera ilahinya tidak berada di level abadi bumi langsung pingsan, tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin. Indera ketuhanan Yang Chen dan istrinya cukup kuat untuk mencapai level celestial immortal, jadi mereka tidak pingsan di bawah tekanan indera ketuhanan. Namun, Yang Chen langsung memutuskan bahwa ini adalah ahli supreme mistik immortal kedua. Indera ketuhanan mereka terlalu lemah untuk melawan lawan. Berkah tidak pernah datang berpasangan, tetapi kemalangan tidak pernah datang sendiri. Tepat ketika Yang Chen mengira lawannya hanya memiliki 2 ahli mistik immortal tertinggi, dan Elder Bak dan Earth Dragon masih bisa bertarung, aura ketiga muncul dan langsung menenggelamkan Yang Chen dan istrinya. Selain itu, aura 2 dewa surgawi juga dilepaskan tanpa disembunyikan, membajak maju mundur beberapa kali di gerbang gunung Istana Cunyang. Segalanya terjadi terlalu cepat. Dengan susunan pemain seperti itu, Yang Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa istri-istrinya dan selir-selirnya ada di sisinya. Tanpa berkata apa-apa, Yang Chen melambaikan tangannya dan membawa istri-istrinya ke Istana Naga. Tidak peduli bagaimana mereka melawan, Yang Chen tidak berniat membiarkan mereka keluar. Lebih baik bagi Yang Chen menghadapi musuh sekuat itu sendirian. Dia memanggil pesawat ulang-alik terbang dan mengebor tanah bersama Yang Chen. Saat ini, yang terbaik adalah melarikan diri sejauh mungkin. Selama orang-orangnya masih hidup, semuanya mungkin. Mau lari, dalam mimpimu, sebuah suara terdengar di telinga Yang Chen, seolah-olah orang itu berada tepat di sebelah telinga Yang Chen. Tekanan yang kuat hampir membuat Yang Chen kehilangan kendali atas pesawat ulang-alik yang terbang itu. Namun, dia masih meremehkan Yang Chen. Dia mengira kesadaran Yang Chen paling-paling akan berada pada level Earth Immortal jika dia tidak pingsan di bawah serangan kesadaran yang kuat dari Grand Supreme Mystic Immortal. Dia tidak menyangka bahwa Yang Chen telah menerobos berulang kali baru-baru ini dan bahkan telah bergegas ke tahap ketiga Heaven Immortal, yang 2 tahap lebih tinggi dari kultivasi kekuatan spiritualnya. Bahkan dalam situasi kritis seperti itu, Yang Chen masih mampu mengendalikan pesawat ulang-alik secara paksa dan melarikan diri ke pinggiran. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen berpikir untuk melarikan diri sejak datang ke alam roh. Saat itu, ketika dia membuka segel naga bumi, dia tidak berpikir untuk melarikan diri. Saat itu, ketika dia menghadapi ribuan ogre gurun di tahap abadi bumi, dia bahkan tidak memikirkannya. Akan tetapi, di hadapan 3 dewa mistik tertinggi agung, bahkan jika Penatua Bak dan naga bumi hadir di Istana Cunyang, Yang Chen tahu bahwa ia tidak dapat bersaing dengan dewa mistik tertinggi agung yang tersisa. Pada saat ini, kecepatan adalah kunci untuk bertahan hidup. Di bawah pengepungan 2 dewa mistik agung pada saat yang sama, pesawat ulang-alik itu benar-benar menemukan celah kecil dan bergegas keluar. Kemudian, ia menggunakan kecepatan maksimumnya untuk menembus langit, dan dalam sekejap mata, ia telah berada ratusan mil jauhnya. Hah, sebuah suara terkejut, namun tidak mengatakan apapun lagi dan langsung menyusul. Di dalam pesawat ulang-alik, Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa 2 kesadaran kuat telah menatapnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyingkirkan mereka. Tidak ada cara lain, bahkan jika kesadaran Yang Chen telah mencapai tahap peri abadi, masih ada kesenjangan besar antara dia dan pihak lain, dan dia tidak bisa bersaing sama sekali. Jika piala si Pouring Jasper masih di tangannya, mungkin Yang Chen masih bisa menutupi kesadarannya dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun, sekarang dia benar-benar ditatap oleh 2 dewa mistik agung tertinggi, dia hanya bisa memiliki sedikit keunggulan dalam kecepatan, yang hampir tidak bisa menjaga jarak antara kedua belah pihak agar tidak menyempit. Tidak ada cara lain. Untuk pertama kalinya, Yang Chen menyadari bahwa kekuatannya begitu lemah sehingga dia tidak memiliki perlawanan di hadapan musuh yang kuat.
Sekalipun dia memiliki ingatan tentang kelahiran kembali selama 10.000 tahun, dia tetap tidak berdaya menghadapi kekuatan penghancur seperti ini tanpa trik apapun. Pihak lain masih memiliki seorang Grand Supreme Master, 2 peri abadi, dan sejumlah Earth Immortal yang tidak diketahui. Palace Master dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika serangga tua dapat melawan satu, diperkirakan akan butuh waktu lama untuk mengalahkan mereka. Istana Chunyang dalam bahaya. Saat ini, Yang Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan hasil dari Istana Chunyang. Jika dia melarikan diri, dia akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka atau membalas dendam. Sikap musuh, mereka tidak membunuh Yang Chen begitu mereka muncul. Jelas, mereka punya niat lain. Pikiran pertama yang terlintas di benak Yang Chen adalah Dueling God Jade. Dia masih meremehkan daya tarik Dueling God Jade bagi para kultivator. Bahkan para Master Grand Supreme Mystic Immortal pun keluar dan memilih waktu seperti itu, tidak ada kesempatan untuk menolak. Mengeluarkan Dueling God Jade saat Istana Chunyang masih sangat lemah adalah satu-satunya kesalahan Yang Chen. Dia mengira, selama ada perhatian dari 5 sekte besar, ditambah dengan janji dari sekte-sekte iblis dan ras monster, istana yang murni akan aman dan tenteram. Namun, dia tidak menyangka ada sekelompok master seperti itu yang tidak peduli dengan sekte-sekte besar ini. Terlepas dari pintu apapun, mereka tidak peduli dengan hal lainnya. Namun, pada saat ini, Yang Chen tidak bisa menyesal dan tertekan. Para pengejar ada di belakangnya. Dia hanya bisa berlari ke depan, dan dia bahkan tidak berani mengubah arahnya. Sebab selama dia mengubah arahnya sedikit, pihak lain mungkin akan menyusulnya. Para wanita di Istana Naga sudah sangat cemas saat ini. Mereka tidak tahu bagaimana membantu suami mereka. Kekuatan musuh ternyata sangat kuat. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin suami mereka bisa bertahan? Satu-satunya kesempatan Yang Chen sekarang adalah naga bumi di pergelangan tangannya. Bagaimanapun, kultivasi Elder Bug mungkin lebih kuat daripada orang yang ditinggalkan. Begitu salah satu dari mereka berbalik untuk membantu, yang tersisa mungkin dapat membunuh naga bumi secara tiba-tiba. Masih ada peluang untuk segalanya. Namun, 2 guru besar di belakangnya tampaknya menatapnya. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di gerbang Istana Chunyang. Mereka hanya menatap Yang Chen, seolah-olah mereka tahu bahwa semua Dueling God Jade ada bersama Yang Chen. Sebenarnya, ini tidak sulit ditebak. Siapapun pasti punya keraguan seperti itu. Tepat saat Yang Chen hampir kehabisan akal, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya di telinganya, berhenti di depan. Mendengar suara ini, Yang Chen sangat gembira, dan seluruh tubuhnya langsung penuh kekuatan. Tanpa berpikir panjang, pesawat ulang-alik yang dikemudikan Yang Chen berhenti tidak jauh di depan. Kemudian Yang Chen juga muncul, menyingkirkan pesawat ulang-alik, dan menoleh untuk melihat 2 sosok yang mengejarnya. Mereka tidak menyangka bahwa Yang Chen akan memiliki trik ini. 2 Master Swan Immortal yang mengejarnya sangat terkejut, tetapi mereka tidak ragu-ragu. Kedua sosok itu mendarat di kedua sisi Yang Chen. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan puluhan bendera formasi menyelimuti Yang Chen dan mereka. Kemudian keduanya mulai memeriksa apakah ada kultivator lain di sekitar. Chapter 1763. Mereka berada ribuan mil jauhnya dari gerbang Istana Chunyang. Jika Yang Chen tidak berhenti, mereka pasti akan menghabiskan banyak tenaga untuk mengejarnya. Dengan cara ini, mereka berdua harus lebih berhati-hati. Seorang junior manusia abadi yang lemah berani menghadapi mereka berdua seperti ini. Mungkinkah ada penyergapan di sini? Di bawah wajah Yang Chen yang sangat tenang, kedua ahli abadi mistik tertinggi dengan hati-hati menjelajahi 100 mil di sekitarnya, tetapi mereka tidak menemukan apapun yang dapat mengancam mereka. Bahkan tidak ada satupun binatang iblis yang melampaui manusia abadi, apalagi seorang kultivator bumi abadi. Mustahil ada formasi. Kalaupun ada, pasti di luar bendera formasi yang baru saja dilempar oleh ahli itu. Bendera formasi yang disempurnakan oleh seorang ahli Supreme Mystic Immortal seharusnya mampu menahan formasi terkuat di alam spiritual, bukan? Jika terjadi perubahan, bendera formasi akan cukup memberi mereka sedikit waktu untuk bereaksi. Ekspresi wajah Yang Chen terlalu tenang, tanpa sedikit pun kepanikan dikejar, sehingga mereka berdua sedikit curiga. Setelah memeriksa lagi dan tidak menemukan apapun, mereka berdua saling memandang. Mereka berdua adalah ahli Supreme Mystic Immortal, tetapi mereka sebenarnya ditipu oleh junior human immortal seperti Yang Chen. Namun, trik kecil ini tidak berarti apa-apa bagi 2 ahli agung-agung yang berhati batu. Jadi bagaimana jika mereka ditipu? Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah itu sepotong kecil daging di tubuhnya atau apakah dia bisa melarikan diri? Karena tidak ada gunanya, mereka mengabaikan saja trik kecil ini yang bahkan tidak dapat menggoyahkan pikiran mereka. Kamu menginginkan percing Divine Jade. Yang Chen adalah orang pertama yang berbicara, dan dia segera menanyakan alasannya. Kalau 2 ahli agung mistik abadi itu bergerak tanpa manfaat yang cukup, tak seorang pun akan mempercayainya. Kamu tidak bodoh. Sang agung di depan mencibir dan berkata, karena kamu tahu apa yang kami inginkan, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dengan patuh? Apakah kamu ingin kami mengambilnya dari tubuhmu yang sudah mati? Tidak bodoh. Bodohnya sampai batas maksimal. Suara Supreme yang baru saja menyebarkan bendera formasi datang dari belakang. Jika kamu tidak bodoh, mengapa kamu mengeluarkan percing Divine Jade saat ini? Kau hanyalah seorang junior manusia abadi. Bersama dengan istana Chunyangmu, kau hanyalah segelintir orang yang tidak berarti. Kau berani memiliki harta karun seperti itu dan mempublikasikannya. Kau hanya mencari kematian. Senior, apakah kalian berani memberitahuku nama kalian? Yang Chen tidak peduli dengan kata-kata sarkastis keduanya dan langsung menanyakan nama mereka. Oh, apakah Anda ingin tahu identitas kami? Mungkin karena mereka berdua berada dalam jangkauan bendera arai, kedua master itu sangat santai.
Mendengar pertanyaan Yang Chen, mereka tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebaliknya, Master di depan mulai berbicara dengan Yang Chen, kamu sekarang adalah ikan di talenan, dan kematianmu sudah dekat. Bahkan jika kamu tahu identitas kami, apa yang dapat kamu lakukan? Mungkinkah dia masih ingin mengirim pesan? Jangan bermimpi tentang hal itu, nak, dalam formasi susunan ini, jangan bicara tentang mengirim surat, jika kesadaran spiritualmu dapat menembusnya, bahkan sekadar jejak, maka kau sudah luar biasa. Kalau begitu, mengapa kalian berdua tidak menyebutkan identitas kalian? Yang Chen mengabaikan sikap mereka dan langsung memprovokasi mereka. Kamu masih saja keras kepala saat akan mati. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Lelaki tua di belakangnya tertawa, dan sepertinya dia tidak bermaksud membunuh Yang Chen dengan segera. Sebaliknya, dia berbicara kepada Yang Chen, biarkan lelaki tua ini menebak, kepercayaan diri macam apa yang kamu miliki sehingga berani berbicara dengan percaya diri di depan kami berdua. Sepertinya Anda tahu bahwa Anda akan mati, dan Anda tahu bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup, jadi Anda melepaskan segalanya. Tetua Agung di belakangnya berkata perlahan, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Dia masih menjepit Yang Chen di tengah dengan Tetua Agung di depannya. Saya telah melihat banyak orang yang tidak takut mati, tetapi Anda adalah orang pertama yang seperti ini. Masih Tetua Agung di belakangnya yang berbicara, bahkan ada senyuman dalam kata-katanya, jarang sekali kamu berpikiran begitu terbuka di usia yang begitu muda. Namun, kurasa itu masih karena Divine Jade. Karena kamu bisa melepaskan batu giok ilahi, itu berarti kamu sudah tahu kegunaan batu giok ilahi. Kamu juga punya banyak batu giok ilahi di tanganmu. Kalau begitu, kamu sudah meninggalkan roh primordialmu di batu giok ilahi. Bahkan jika kamu mati sekarang, kamu masih bisa hidup kembali di sana. Tetua Agung di belakangnya semakin tersenyum, seakan-akan ia senang karena telah menebak jawaban teka-teki Yang Chen. Kau bersikeras mengetahui identitas kami karena kau ingin menunggu 5 sekte utama membantumu setelah kau bangkit kembali. Benarkah? Tetua Agung di depannya juga terus berbicara. Keduanya tersenyum saat mengobrol dengan Yang Chen seperti ini. Mereka tampak sangat bahagia. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. Seolah-olah rencananya telah terungkap. Namun, anak muda, mungkin tebakanmu salah. Tetua Agung yang menghadap Yang Chen tersenyum dan berkata, itu hanya giok ilahi. Itu tidak bisa membuatmu membawa ingatanmu kemanapun dan kapanpun. Saat kau mengirimkan roh primordialmu, ingatanmu akan berhenti pada saat itu setelah kau bangkit kembali. Bahkan jika aku memberitahumu siapa aku, kau tidak akan tahu. Petik 2. Melihat keterkejutan yang nyata di wajah Yang Chen, kedua Tetua Agung menjadi sangat gembira. Seorang junior celestial manusia mampu membuat mereka berdua hampir tidak dapat mengejarnya. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Mereka telah banyak mendengar tentang Yang Chen. Dia mampu melakukan banyak hal di usia dan tingkat kultivasi yang begitu muda. Jika dia adalah junior mereka, dia pasti akan menjadi seorang jenius yang akan mereka dukung. Sayangnya, Yang Chen sekarang adalah musuh. Yang Chen jelas-jelas adalah mainan yang mereka mainkan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Pukulan psikologis yang diterima Yang Chen membuat mereka lebih bahagia daripada jika mereka membunuh Yang Chen. Sekarang, apakah kamu masih ingin tahu identitas kami? Tetua Agung di belakang bertanya sambil tersenyum dengan sangat kooperatif. Setelah bertanya, terdengar tawa yang tak tertahan. Wajah Yang Chen tampak semakin jelek saat dia tertawa. Namun, bahkan jika Anda tidak bertanya, kami tetap akan memberi tahu Anda. Setelah tertawa terbahak-bahak, Tetua Agung di depan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan Yang Chen. Kudengar kau punya beberapa sitar seperti ini. Kurasa kau tahu rahasia sitar ini. Di bawah ekspresi terkejut Yang Chen, sebuah sitar yang persis sama dengan 7 sitar yang dimiliki Yang Chen muncul di tangan Tetua Agung di depan. Tetua Agung di belakang juga mengeluarkan sitar yang sama. Rahasia apakah yang terkandung dalam sitar ini? Keduanya masing-masing memegang sitar dan memainkannya. Baru kemudian ahli agung-agung di depan mereka bertanya. Sitar keluarga Zhao. Kamu dari keluarga Zhao. Begitu melihat sitar, mata Yang Chen berbinar. Dia langsung mengerti identitas kedua ahli ini. Chapter 1764. Siapa yang berani berurusan langsung dengan istana yang murni dengan cara yang begitu mencolok setelah 5 sekte besar berbicara bersama? Siapakah yang dapat mengambil 2 sitar kuno tersisa yang tidak ditemukan Yang Chen? Siapakah yang tidak ragu-ragu menyerang istana yang murni? Keluarga Zhao, hanya keluarga Zhao. Yang Chen memberitahu 5 sekte utama bahwa sitar kuno itu mungkin merupakan tanda untuk mengidentifikasi keluarga Zhao, dan 5 sekte utama pasti telah melacaknya secara diam-diam. Di antara murid-murid yang melacaknya, mungkin ada beberapa yang diatur oleh keluarga Zhao, jadi tidak mengherankan jika keluarga Zhao mengetahui berita ini. Namun, mereka menemukan Yang Chen begitu cepat, bahkan membawa 2 sitar kuno yang tersisa, dan yakin bahwa Yang Chen mengetahui rahasianya, yang berada di luar dugaan Yang Chen. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah kejutan. Pada saat ini, Yang Chen benar-benar ingin tertawa beberapa kali, lalu berkata dengan sangat arogan, saya telah menghabiskan sepatu besi untuk mencarinya, tetapi tidak perlu usaha apapun untuk mendapatkannya. Sayangnya, situasi di depannya tidak baik baginya untuk melakukan hal itu. Jika kau ingin tahu rahasia sitar kuno, tukarkan dengan rahasiamu. Yang Chen akhirnya tersenyum. Ini sungguh mengejutkan. Baiklah, aku akan beritahu kau sebelum kau mati. Atas permintaan Yang Chen ini, Maha Guru di sisi berlawanan menyetujuinya tanpa ragu, yang membuat Yang Chen sedikit ragu apakah dia mengatakannya dengan santai. Namun, jika dipikir-pikir, itu wajar saja. Karena Yang Chen telah terperangkap, 2 orang master mistik immortal tertinggi melawan seorang junior manusia abadi seperti Yang Chen tidak akan mampu membalikkan keadaan. Apa yang dikhawatirkan kedua master itu?
Bahkan jika Yang Chen memiliki Divine Jade, mustahil baginya untuk mengetahui lebih banyak setelah kebangkitannya. Jadi bagaimana jika mereka memberitahunya? Selain itu, jika mereka menggunakan cara lain, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan informasi dari Yang Chen dan mulut Yang Chen. Yang Chen memiliki batu giok ilahi, jadi dia tidak takut mati. Begitu mereka menekan terlalu keras, Yang Chen akan langsung bunuh diri. Bukankah keduanya akan sia-sia? Bukankah kurang sempurna kalau dia hanya punya Dueling Divine Jade saja dan tidak mengetahui rahasia sitar? Mereka hanya bisa menyalahkan leluhur mereka karena tidak mewariskan catatan apapun. Kalau tidak, para pengikut klan Zhao tidak perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menemukan rahasia sitar. Sebenarnya, keluarga Zhao dulu tidak terlalu memperhatikan sitar, biasanya sitar diberikan kepada generasi muda untuk berlatih musik. Hanya dalam beberapa dekade terakhir, para murid yang memiliki sitar mengalami serangkaian kecelakaan. Baru pada saat itulah para senior klan Zhao ingin menyelidiki rahasia sitar tersebut. Ada beberapa bagian dalam sitar ini yang disempurnakan dari bagian tubuh Lan Wujiao. Pada saat ini, Yang Chen tidak berpikir sama sekali dan langsung mengungkapkan sebagian dari apa yang diketahuinya. Apakah ini kedua ahli agung tertinggi masing-masing mengeluarkan sebuah benda dari sitar, sebuah senar dan sebuah pilar senar. Itu bukan rahasia, kau akan tahu asalkan kau melihat lebih dekat. Pakar tertinggi di belakangnya menggelengkan kepala dan menyangkal. Dalam kasus tersebut, sebenarnya ada benda-benda kecil di dalam sitar yang lebih tersembunyi. Yang Chen tidak membantah. Akan menjadi tidak normal jika seorang ahli Grand Supreme Mystic Immortal bahkan tidak dapat melihat tali urat dan pilar tali tulang Lan Wujiao. Oleh karena itu, ia segera mengungkapkan rahasia lain, mereka disempurnakan dari bahan yang lebih baik. Pilar tali kumis naga dan tali tulang naga. Pakar agung-agung di depan langsung menggelengkan kepalanya. Di tangan kedua orang itu, ada juga 2 senar dan pilar senar yang disebutkan Yang Chen. 5 senar kumis naga dan 4 pilar senar tulang naga dari 9 sitar. Bersama dengan Lan Wujiao, ada 2 sitar yang bagus. Yang Chen juga tahu bahwa tali kumis naga dan pilar tali tulang naga tidak dapat lepas dari pandangan seorang dewa mistik agung. Oleh karena itu, dia tidak membantah dan hanya terus berbicara. Ada 2 sitar yang tersembunyi di dalam 9 sitar. Apakah menurutmu nenek moyang kita tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Sang Maha Agung tertawa dingin dan berkata dengan nada mengejek, kau hanya tahu hal-hal ini. Kau tidak bisa menukar rahasia klan Zhao kami. Lalu, bagaimana dengan 9 lokasi yang tersembunyi di 9 sitar? Senyum tiba-tiba muncul di wajah Yang Chen saat dia bertanya. Seolah-olah dia tidak menghadapi 2 ahli yang akan membunuhnya. Di mana itu? Tetua Agung di belakang segera bertanya. Lokasi di mana 9 ahli Grand Supreme Mystic Immortal disegel. Yang Chen tidak punya waktu sedikit pun untuk berpikir. Begitu ahli agung-agung bertanya, dia langsung menjawab, Ratu Serangga Pemakan Surgawi dari sekteku adalah salah satunya. Setelah melihat Ratu Serangga Pemakan Surgawi tadi, mereka berdua tentu tahu betapa kuatnya dia. Hati mereka bergejolak. 9 ahli Grand Supreme Mystic Immortal adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan di sekte manapun. Bahkan jika klan Zhao memiliki banyak ahli, mereka tidak dapat menahan godaan. Siapapun yang membuka segel, ahli dewa mistik tertinggi yang disegel akan mendengarkan perintah mereka. Yang Chen merasa godaannya tidak cukup dalam, jadi dia segera menambahkan kalimat lain. Bagaimana kita tahu lokasinya? Bagaimana cara kita membuka segelnya? Pakar agung-agung di depan langsung bertanya. Kali ini, Yang Chen tidak menjawab dengan lugas. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya perlahan sambil tersenyum. Artinya jelas, semua orang saling bertukar rahasia. Yang Chen sudah mengatakan setengahnya, dan klan Zhao juga harus mengatakan sesuatu. Apa yang ingin kamu ketahui? Grand Supreme di depan tidak bodoh. Dia secara alami mengetahui prinsip pertukaran dan bertanya. Di mana klan Zhao? Yang Chen berkata tanpa pikir panjang, lalu menambahkan, apa rencana klan Zhao untuk menciptakan benua iblis? Kau ingin tahu di mana klan Zhao-ku? Agung-agung di depan mencibir, kau tidak akan dapat menemukannya bahkan jika aku memberitahumu bahwa benda itu ada di sini hari ini. Mungkin ketika kau pergi besok, benda itu masih belum ada di sini. Pertanyaan ini tidak ada artinya. Mendengar ini, Yang Chen langsung teringat pada Long Xuan. Awalnya, klan Zhao berada di punggung Long Xuan, berkeliaran. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dengan cara ini, pertanyaan ini memang tidak ada artinya. Adapun rencana klan Zhao-ku, Sang Maha Agung di depan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika orang tua ini mengatakan bahwa kita berdua tidak tahu, apakah kau akan percaya atau tidak? Aku tidak percaya. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon, 2 Master Mistik Immortal Agung tertinggi, sekte atau keluarga manakah yang tidak menjadi inti dari inti? Apakah kamu tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga itu? Siapa yang ingin kamu tipu? Yang sebenarnya terjadi adalah, kami benar-benar tidak tahu. Kali ini, bahkan ahli agung tertinggi di belakang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kami tidak perlu menipu Anda. Leluhur hanya mengatakan untuk berkultivasi secara rahasia, dan kami secara alami akan tahu ketika kami mencapai alam abadi. Belum lagi kita tidak tahu apa yang sudah diatur oleh sang leluhur, kita bahkan tidak tahu bahwa sang leluhur telah menyegel 9 orang Master Grand Supreme Mystic Immortal. Melihat postur tubuh mereka, mereka benar-benar tidak tahu. Seperti yang mereka berdua katakan, dalam situasi saat ini, Yang Chen sudah terkendali dengan kuat, dan hidup mati Yang Chen dapat dikendalikan kapan saja, jadi mereka benar-benar tidak perlu bersembunyi. Aduh, nenek moyangmu benar-benar aneh. Yang Chen menghela nafas dan hanya bisa berkata dengan getir, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Kalau begitu, tidak ada gunanya. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya, aku akan menerima karma ini.
Chapter 1765. Apa maksudmu? Mendengar slogan Yang Chen, dua ahli mistik abadi tertinggi dari keluarga Zhao menjadi bingung. Memang benar bahwa Yang Chen adalah seorang algojo. Mereka juga telah melihat dua kalimat ini dalam pemahaman mereka tentang pengalaman Yang Chen, tetapi mereka belum pernah mendengar Yang Chen mengatakannya. Akan tetapi, ini tidak menyangkal bahwa mereka mengetahui satu hal, yaitu bahwa orang-orang yang mendengar Yang Chen mengatakan hal ini kepada mereka semuanya sudah mati. Jika situasi saat ini adalah Yang Chen yang berada di atas angin, tidak akan ada masalah. Dia adalah daging yang akan dipotong, jadi wajar jika dia dibunuh. Akan tetapi, sekarang hal itu jelas tidak berlaku. Dua ahli mistik abadi tertinggi menghalangi seorang junior manusia abadi dari depan dan belakang, dan junior ini benar-benar berani berbicara omong kosong. Reaksi pertama setelah terkejut dan bingung adalah kedua ahli Supreme Mistik Immortal ingin tertawa. Mereka telah melihat orang-orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri sampai pada taraf demikian. Dengan perbedaan tiga alam, mengandalkan harta atau susunan sihir untuk melancarkan serangan diam-diam hanyalah sebuah lelucon. Namun, Yang Chen menggunakan tindakannya untuk memberitahu mereka bahwa ini bukan lelucon. Sebuah cambuk bundar berwarna coklat tiba-tiba muncul di tangan Yang Chen. Bahkan dengan penglihatan kedua dewa mistik tertinggi, mereka tidak dapat melihat bagaimana cambuk lembut ini tiba-tiba muncul. Untungnya, mereka berdua telah mengamati dengan cukup cermat dan menemukan bahwa gelang kuno di pergelangan tangan Yang Chen telah menghilang. Meskipun mereka tidak melihat proses perubahan secara spesifik, mereka yakin bahwa cambuk panjang ini seharusnya telah berubah dari gelang itu. Tujuan Yang Chen sangat jelas. Begitu dia bergerak, cambuk panjang itu berayun ke arah ahli Supreme Mistik Immortal di depannya. Pada saat yang sama cambuk panjang itu diayunkan ke bawah, sosok Xiao Tian juga muncul di tangannya yang lain, dan bilah pedang pemenggal abadi yang berkilauan itu langsung dimuntahkan dari mulutnya. Tentu saja, akan ada seseorang yang berurusan dengan ahli Supreme Mistik Immortal di belakangnya. Setelah Yang Chen mendengar suara yang familiar itu, Yang Chen tidak meragukannya sama sekali. Benar saja, seruan tiba-tiba di belakangnya dengan jelas menunjukkan bahwa ahli mistik abadi tertinggi di belakangnya tidak bisa melepaskan tangannya untuk menghadapi Yang Chen sekarang. Dengan kata lain, satu-satunya musuh yang harus dihadapi Yang Chen adalah musuh yang ada di depannya. Menghadapi cambuk jahat Yang Chen, ahli tertinggi bahkan tidak melihatnya. Perhatiannya masih tertarik pada sosok di belakang Yang Chen. Yang Chen di depannya hanyalah kurap. Seorang pria yang tiba-tiba bisa menyerang dan membuat rekan-rekannya bingung adalah masalah sebenarnya yang butuh waktu untuk diatasi. Dia setidaknya harus menjadi ahli peri abadi, kan? Namun, mata dan indera ketuhanannya dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa orang yang tiba-tiba muncul itu hanyalah manusia abadi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa seorang junior manusia abadi membuat teman-temannya begitu bingung? Jika Anda tidak ikut bermain, Anda tidak akan bisa membayangkan bagaimana rasanya menghadapi musuh. Tetapi saat ini, lawan Yang Chen masih secara intuitif percaya bahwa ini adalah keceriaan rekannya dan bermaksud bermain dengan pembantu Yang Chen. Tebakan ini juga memberinya sikap untuk menghadapi serangan Yang Chen. Karena ini adalah permainan, dia mungkin juga bermain sedikit lebih besar dan bekerja sama dengan temannya untuk membuat kedua lelaki kecil itu bahagia. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa hanya dengan dua junior manusia abadi, mereka benar-benar dapat bertahan di hadapan dua ahli abadi mistik tertinggi? Karena mereka harus tampil, tentu saja mereka harus tampil maksimal, kalau tidak, mereka akan kehilangan kenikmatan menonton pertunjukan. Pada saat ini, lawan Yang Chen telah selesai menilai semua ini, lalu membuat keputusan dan mulai memasuki tahap implementasi. Hanya dengan pikirannya saja, sebuah garis hitam yang begitu halus hingga nyaris tak terdeteksi melesat keluar dari tangan sang ahli tertinggi dan seketika menembus cambuk coklat yang hendak mengenai tubuhnya. Seketika, sang ahli tertinggi menjerit ngeri, seolah-olah dia takut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Tubuhnya tidak begitu lincah, dan dia hanya bisa menyaksikan cambuk coklat itu mengenai kepalanya. Bang, cambuk itu mengenai lengan sang ahli agung yang sedang melambai kikuk untuk menghalangi dirinya sendiri. Dalam harapan sang guru besar, seharusnya cambuk lunak itu tidak memiliki kekuatan lagi. Kelihatannya cambuk itu menghantam dengan keras, tetapi dia seharusnya berdiri tanpa cedera. Kemudian dia tiba-tiba berhenti berteriak dan berdiri tegak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat Yang Chen, yang terkejut karena cambuk lunak yang tiba-tiba meledak, dia menghargai perubahan ekspresinya dari kesombongan karena serangan diam-diam menjadi kengerian. Ini adalah bagian yang paling indah dari drama itu. Harta ajaib yang tampak seperti jarum sulaman akan menjadi penyebab semua perubahan ini. Efek terkuat dari harta sihir yang telah disempurnakan selama ribuan tahun adalah dapat langsung menembus hampir semua harta sihir pelindung di dunia. Beberapa pusaka ajaib dapat menangkis hantaman palu godam dan ketajaman pedang terbang, namun tidak dapat menangkis sengatan tajam jarum. Baik itu harta sihir pelindung atau pedang terbang biasa, begitu ditusuk oleh jarum tulang tajam ini, struktur internal harta sihir itu akan langsung hancur. Setelah waktu yang lama atau sedikit kekuatan yang digunakan, harta sihir itu akan hancur berkeping-keping. Jika ditusukkan ke tubuh, sebagaimana tersirat dari namanya, jarum tulang penetrasi akan langsung mencari dan mengebor tulang lawan untuk menyerap sumsum tulang mereka. Segala sesuatunya diperhitungkan dengan sempurna, dan kedua junior manusia abadi ini hanyalah mainan di telapak tangannya. Tepat ketika pakar tertinggi telah menentukan hasilnya dan sedang menunggu munculnya pemandangan yang tak terelakkan, perubahan tiba-tiba terjadi. Cambuk lembut itu dengan kejam mencambuk lengan ahli agung-agung yang terentang. Kekuatan yang luar biasa seperti berat gunung Tai menghantam tubuhnya. Sebelum ahli agung-agung bisa bereaksi, kaca, lengannya sudah tertekuk hingga membentuk sudut bengkok. Serangan itu tidak berhenti di situ.
Setelah dihalangi oleh lengan sang ahli tertinggi, kepala cambuk itu tiba-tiba terayun ke bawah dan mengenai wajah sang ahli tertinggi. Pada saat ini, wajah pakar tertinggi tampaknya telah langsung terkena penggorengan serigala merah besar. Seluruh wajahnya menjadi datar, dan pakar tertinggi hampir pingsan karena kekuatan besar ini. Ia mengira inilah akhirnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa selain kekuatan cambuk itu, beratnya juga tak terkira banyaknya. Gunung Tai. Apa itu Gunung Tai? Kalau hanya Gunung Tai, pakar tertinggi bisa mengangkat 10 di antaranya. Akan tetapi, beban cambuk itu sungguh tak tertahankan bagi sang ahli tertinggi, dan seluruh tubuhnya hancur ke tanah oleh cambuk itu. Meskipun dia terbanting ke tanah dengan kecepatan tinggi, rasanya seperti bola meriam yang ditembakkan. Rasa sakit yang menusuk di lengan dan kepalanya, ditambah dengan pusing yang disebabkan oleh cambuk, menyebabkan ahli tertinggi itu bahkan tidak dapat menggunakan Earth Escape. Mengandalkan kekuatan tubuhnya, dia terbanting ke tanah sedalam ratusan kaki. Di sisi Yang Chen, 12 pohon menjulang tinggi yang hampir identik tiba-tiba muncul. Begitu mereka muncul, ke-12 pohon itu tampak hidup, masing-masing bergerak ke arah yang tetap. Dalam sekejap, mereka membentuk formasi dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Chapter 1766. Formasi penindasan laut 12 Yuan Chen awalnya digunakan oleh Yang Chen untuk menjaga rumah iblis kayu ilahi penglai. Sekarang, formasi ini juga cocok untuk tempat ini. Begitu iblis kayu ilahi penglai berakar, tanah dalam radius ratusan mil menjadi lebih keras daripada besi dan batu. Belum lagi Earth Escape, tidak mudah untuk mengebor keluar dari tanah. Selama bertahun-tahun, iblis kayu ilahi penglai telah berlatih di Istana Naga. Tekanan spiritual dari dunia spiritual hampir sepenuhnya tidak cocok untuk orang-orang dengan kata ilahi dalam nama mereka. Dalam 200 tahun terakhir, kekuatan iblis kayu ilahi penglai dapat dikatakan telah meningkat sepenuhnya. Tingkat manusia abadi tingkat 7 melampaui semua jenius di keluarga Yang Chen. Hal ini juga membuat kekuatan formasi penindasan laut 12 Yuan Chen langsung meningkat ke tingkat yang luar biasa. Jika digunakan untuk menjaga rumah, para master peri abadi mungkin tidak akan bisa menang dengan kekuatan gabungan mereka. Akar besar dari 12 iblis kayu ilahi penglai langsung mengunci Mahaguru di bawah tanah. Hanya dengan satu kekuatan, Mahaguru yang telah terbanting ke tanah terguncang keluar lagi. Pukulan pertama cambuk lembut Yang Chen sudah cukup untuk membuat Mahaguru pusing dan hampir pingsan. Ia terbanting ke tanah dan diguncang oleh 12 iblis kayu ilahi penglai. Ia menjadi semakin bingung dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang Chen tidak langsung menyingkirkannya, tetapi membebaskan semua istri dan selirnya. Mereka sudah lama gelisah di Istana Naga. Mereka hanya bisa melihat situasi di luar, tetapi mereka tidak bisa membantu. Sekarang setelah mereka berada di luar, para wanita itu tidak memikirkannya dan langsung menyerang musuh Yang Chen. Kesempatan bagi seorang kultivator manusia abadi untuk menyerang seorang master mistik abadi tertinggi sungguh unik. Itu adalah kesempatan langka bagi para wanita untuk meningkatkan kondisi pikiran mereka, mengumpulkan pengalaman, dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Bagaimana Yang Chen bisa melewatkan kesempatan ini? Serangan tercepat adalah si Sanshan, ki pedang yang murni menghabiskan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya. Bahkan jika itu adalah seorang mahaguru, dengan beberapa harta sihir pelindung yang secara naluriah melindunginya, dia tetap tertusuk oleh pedang ki. Dada kirinya mengeluarkan suara, sebuah lubang kecil terbuka, dan darah mengalir keluar dari lukanya. Energi pedang ini juga menguras seluruh kekuatan spiritual si Sanshan, tubuhnya lemas, tetapi pinggangnya tiba-tiba menegang, namun dia malah dipeluk oleh Yang Chen. Serangan wanita berikutnya tidak begitu tajam. Suara berdenting terdengar, tetapi pedang terbang terhalang oleh harta ajaib. Meski begitu, cahaya tubuh Mahaguru juga banyak yang redup. Ketika Tao Junqi melihat serangannya tidak efektif, dia segera menggunakan api sejati Natal murni Yin untuk membakarnya tanpa ragu-ragu. Setelah penempaan terus-menerus dunia spiritual Tao Junqi, api sejati Yin murni tingkat ke-7 diperkuat oleh api putih Yang Chen dan telah naik ke tingkat ke-9. Bahkan pembudidaya api paling murni pun akan kebingungan jika api sejati kelahirannya bukan api sejati Yin murni, belum lagi tetua agung ini sama sekali bukan pembudidaya api. Dalam sekejap, Mahaguru terperangkap dalam kobaran api. Meskipun ia hampir tidak dapat menahan kobaran api tanpa melukainya dengan kekuatannya yang dahsyat, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Murong, formasi 5 elemen. Yang Chen berteriak, dan para saudari Murong menjawab serempak. Kelima orang itu terbagi ke 5 arah dan mengepung elit tertinggi agung. Mereka mengeluarkan kait 5 elemen, dan dengan dukungan rune, mereka mengaitkan anggota badan dan kepalanya dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Kemudian, mereka menariknya ke 5 arah yang berbeda saat dia berlumuran darah. Ketika Sun Qingsui dan Si Wushuang melihat ini, senjata sihir sumber kehidupan mereka segera menebas tanpa mempedulikan nyawa mereka. Tidak masalah di mana itu, yang penting dia bisa memukulnya. Di tengah suara berdenting itu, sisa cahaya harta karun pelindung Grand Supreme Expert meredup hingga tak bisa dideteksi. Kapan seorang ahli mistik abadi tertinggi yang bermartabat menderita penghinaan seperti itu di hadapan beberapa manusia abadi? Anggota tubuhnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa bergerak di udara seolah-olah dia dicabik-cabik oleh 5 ekor kuda. Dia dibakar oleh seorang gadis kecil, lalu dipukuli oleh 2 gadis lainnya. Itu sungguh memalukan. Akan tetapi, jika dia tidak mempunyai cara untuk melawan sekarang, dia pasti akan dibunuh oleh gadis-gadis ini dan ke-12 monster pohon kecil itu, belum lagi dia akan merasa malu dan kesal. Jika dia harus menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan serangan pertama Yang Chen yang begitu kejam hingga dia masih belum pulih. Salah satu lengannya patah, dan ada lubang di dadanya. Bahkan hatinya sedikit sakit. Anggota badan dan kepalanya tersangkut oleh kait aneh dari kelima gadis itu, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kepalanya masih berukuran 2, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali.
Bisa dikatakan hidupnya dalam bahaya. Keinginan untuk bertahan hidup membuat ahli agung tertinggi berjuang untuk melawan. Dalam hatinya, selama dia bisa melancarkan sedikit serangan, dia bisa membalikkan situasi yang tidak menguntungkan ini. Gadis-gadis kecil ini dan selusin setan pohon kecil jelas bukan tandingannya. Akan tetapi, dia dalam keadaan linglung dan sama sekali lupa bahwa selain beberapa musuh dalam imajinasinya, ada musuh besar lain yang hadir, yaitu Yang Chen yang telah menjatuhkannya dengan cambuk. Melihat sang ahli agung-agung hendak melawan dan menyerang, Yang Chen tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencambuk lagi. Kali ini, serangannya melewati anggota badan dan kepala, serta menyerang di antara dada dan perut sang ahli agung-agung. Kaca, bunyi cambuk yang menghantam badan bercampur dengan bunyi tulang dada yang patah lagi. Cambuk ini membuat sedikit kekuatan spiritual yang baru saja dibangkitkan oleh ahli agung tertinggi menghilang dengan segera. Pada saat yang sama, harta ajaib yang melindungi tubuhnya langsung hancur. Biasanya, bahkan 10 gunung Tai tidak akan mampu menekuk tulang dadanya sama sekali, tetapi sekarang langsung hancur. Kali ini, sang ahli agung-agung benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan benar-benar menjadi ikan di talenan, yang menunggu untuk disembelih. Kalau saja tidak ada kecelakaan, selusin anak manusia abadi ini akan cukup untuk mengirimnya ke Yellow Springs. Akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, pakar agung-agung merasakan rasa takut untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membuka mulutnya dan meminta bantuan rekannya, selamatkan aku. Seolah menanggapi teriakan minta tolongnya, sebuah benda seukuran semangka jatuh dari langit dan mendarat tepat di dada sang ahli agung-agung yang tengah ditarik ke udara, mengakibatkan tubuhnya yang sudah terluka parah pun terhantam lebih hebat lagi. Ketika sang ahli agung tertinggi mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa objek seukuran semangka itu sebenarnya adalah kepala 6 matahari milik rekannya. Pada saat ini, mata di kepala rekannya masih terbuka lebar, dan ekspresi terkejut di wajahnya belum sempat berubah, seolah-olah dia tidak mempercayai semua yang telah terjadi. Rekannya, yang juga seorang ahli Suan abadi agung, benar-benar dipenggal oleh seorang junior manusia abadi. Bagaimana ini mungkin? Akan tetapi, kepala itu berada tepat di depannya, dan selain keputusasaan, sang ahli agung-agung tidak mempunyai pikiran lain. Dia berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri dan membawa serta keluarga Yang Chen sebelum dia meninggal, tetapi sayangnya, Yang Chen tidak memberinya kesempatan ini. Pedang pemenggal abadi menebas tanpa ampun, dan dengan kilatan cahaya pedang, kepala itu jatuh ke tanah. Chapter 1767. Hingga pedang terbang tanaman iblis darah Yang Chen dan tubuh A.B muncul dan menyerap darah kedua dewa mistik tertinggi di tempat kejadian, para wanita itu belum pulih dari keterkejutannya. Pertarungan tadi tidak masuk hitungan, mereka sudah berjuang sekuat tenaga, bagaimana mungkin mereka peduli dengan hal lain. Kini setelah kepala musuh terjatuh ke tanah, para wanita itu menyadari bahwa mereka baru saja bergabung dengan suami mereka untuk membunuh seorang master mistik abadi tertinggi. Salah satu dari gadis-gadis ini pada dasarnya adalah seorang jenius kultivasi yang luar biasa. Ketika mereka berada di dunia fana, jumlah musuh yang telah mereka bunuh tidak hanya puluhan atau ratusan, tetapi tidak pernah ada saat di mana mereka tidak dapat mempercayainya seperti ini. Itu adalah seorang master mistik abadi tertinggi, seorang master agung yang telah melampaui batas dunia spiritual, tetapi dia dibunuh oleh beberapa junior manusia abadi. Meskipun tampaknya agak tidak adil untuk menindas yang lemah, jika kesenjangan kekuatan pihak lain sangat besar, yaitu 3 tingkat lebih tinggi dari mereka, masih tampak sangat tidak nyata untuk membunuh musuh. Keterkejutan semacam itu hampir sebanding dengan saat Yang Chen membunuh seorang master alam Mahayana di akhir masa ketika dia berada di tahap pendirian fondasi. Jika bukan karena tubuh dan kepala musuh di depan mereka, para wanita itu lebih suka percaya bahwa ini adalah mimpi buruk. Sayang sekali jika seorang master mistik abadi tertinggi ingin mati, tidak mudah untuk menangkapnya hidup-hidup. Sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang para wanita dan masuk ke telinga mereka. Salam, kakak. Mendengar suara yang akrab itu, para wanita itu tidak lagi meragukan apa yang baru saja terjadi, dan mereka semua berbalik dan memberi hormat dengan hormat. Kakak, Yang Chen juga memanggil sambil tersenyum. Ketika menghadapi kejaran 2 orang Master Supreme Mistik Immortal, dia dengan tenang berhenti untuk berbicara dengan pihak lain dan membunuh mereka, sedangkan ketika bertarung melawan seorang Supreme Mistik Immortal, tidak ada orang lain selain saudara angkatnya Li Cheng. Li Cheng lah yang berjalan mendekat sambil menggelengkan kepalanya. Di mata semua orang, dia juga hanya seorang kultivator tingkat manusia abadi. Namun, Li Cheng sendiri menghalangi seorang Master Abadi Mistik tertinggi dan membunuhnya. Bahkan Yang Chen tidak berani memiliki harapan yang berlebihan tanpa bantuan naga bumi. Bagus sekali. Li Cheng mengangguk ke arah gadis-gadis itu dan memuji mereka. Anehnya, hanya dengan sepatah kata pujian dari Li Cheng, para wanita benar-benar merasa terhormat, itu sangat ajaib. Oh, kepala istana Zhang Jiao dan para tetua. Setelah menyapa Li Cheng, Yang Chen hendak mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah. Ada juga seorang guru agung dan beberapa guru abadi di sisi gerbang gunung istana Cunyang. Tuan istana itu pasti dalam bahaya. Li Cheng juga tahu betapa seriusnya masalah ini. Dia tidak banyak bicara dan melambaikan tangannya. Cepatlah kembali untuk membantu. Setelah mengatakan itu, Li Cheng menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, dan bendera formasi yang dirilis oleh ahli tertinggi keluarga Zhao ada di tangannya. Tidak ada lagi rintangan di depan semua orang. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan membawa monster kayu ilahi penglai kembali ke Istana Naga. Pada saat yang sama, ia juga menyimpan mayat kedua penguasa tertinggi. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa barang jarahan itu. Yang lebih penting adalah bergegas kembali ke sekte. Jangan panik, pihak lain tidak mendapatkan barangnya, mereka tidak akan langsung membunuh kita. Li Cheng melihat Yang Chen sedikit cemas dan membuka mulutnya untuk menjelaskan.
Istana yang murni juga memiliki serangga tua, yang seharusnya masih mampu menahan serangan seorang master tingkat tertinggi, tetapi master istana Zhang Jiao dan yang lainnya tentu saja tidak dapat menahan beberapa master dewa surgawi. Mereka tidak tahu bagaimana situasi mereka sekarang. Ketika dia melarikan diri sebelumnya, dia benci karena tidak bisa menumbuhkan 4 kaki. Sekarang ketika dia kembali, dia bahkan lebih cemas daripada ketika dia pertama kali melarikan diri. Pada akhirnya, ini adalah kesalahan Yang Chen sendiri. Dia berpikir bahwa dengan janji dari 5 sekte utama, setidaknya di Linyangchuan, tidak ada yang berani berurusan dengan istana Chunyang. Ini adalah kesalahan penilaian Yang Chen. Dan harga dari kesalahan ini kemungkinan besar adalah harga darah yang dibayarkan oleh penguasa istana dan beberapa tetua. Semakin dekat dia ke istana Chunyang, wajah Yang Chen semakin tenang, tetapi semua orang bisa melihat gelombang besar yang mati-matian ditekan dari wajahnya. Mungkin keadaan tidak seburuk itu, tetapi Anda harus siap secara mental. Melihat wajah suaminya, para wanita itu tidak berani berbicara saat ini, hanya Li Cheng yang berbicara. Aku tahu. Yang Chen menarik napas panjang, seolah menghembuskan kebencian di hatinya, lalu berkata dengan tenang, ini salahku. Jika terjadi apa-apa pada penguasa istana, aku akan membalaskan dendamku. Pada titik ini, tidak ada gunanya merasa cemas. Dia hanya bisa menghadapi hasilnya dengan suasana hati yang tenang dan nyaris kejam. Yang Chen sangat jelas tentang ini. Ratusan mil jauhnya, Yang Chen dan kelompoknya memperhatikan pertempuran di sana. Pertarungan antara Old Buck dan master tertinggi lainnya belum berakhir. Pertarungan antara dua dewa suan tertinggi hampir bisa dikatakan kacau balau sejauh ratusan mil. Tidak seorang pun mengenalku, aku akan masuk dan melihatnya. Li Cheng langsung menjatuhkan kalimat, lalu melesat keluar dari pesawat ulang-alik, dan kemudian semua orang langsung kehilangan jejak Li Cheng. Apakah itu kesadaran spiritual atau panca indera? Mereka tidak dapat mendeteksi jejaknya. Yang Chen memikirkannya, lalu memerintahkan para wanita itu kembali ke Istana Naga. Yang Chen sendiri mengemudikan pesawat ulang-alik dan bergegas langsung dari bawah tanah ke pusat pertempuran antara Old Buck dan musuhnya. Kultivasi Old Buck sedikit lebih tinggi dari pihak lain, tetapi juga lebih tinggi hingga batas tertentu. Di antara keduanya, masih ada situasi tidak ada kemenangan atau kekalahan, itu menjadi perang gesekan. Yang dikhawatirkan Yang Chen adalah setelah menambahkan beberapa peri abadi dan dewa bumi, mungkin keseimbangan ini akan rusak. Segera, kesadaran spiritual Yang Chen telah menjelajahi situasi di sana. Yang membuat Yang Chen lega adalah dia tidak menemukan mayat. Baik penguasa istana, para tetua, maupun murid biasa istana Chunyang, tidak ada mayat. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka ditangkap, bukan dibunuh. Situasi Old Buck sangat buruk, menghadapi banyak lawan, Old Buck kini berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kalau saja dia belum mencicipi api pembakar surga Yin yang milik Yang Chen, mungkin dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Untungnya, Yang Chen kembali, dan dia ditemani oleh saudara angkat yang lebih kuat, Li Cheng. Kamu berurusan dengan peri abadi, aku akan berurusan dengan Yang Maha Tinggi, lakukanlah. Saat pesawat ulang-alik Yang Chen sudah dekat dengan pusat pertempuran, suara Li Cheng terdengar langsung di telinga bagian dalam Yang Chen, bagaikan seorang panglima yang sedang memberi komando. Yang Chen tidak memikirkannya, dia bergegas keluar dari tanah bersama naga bumi dan langsung menghantamkannya ke arah master peri abadi terdekat. Naga bumi itu sendiri berada di level Suan Immortal, ditambah kekuatan besar Yang Chen, lawan hanya punya waktu untuk mengorbankan senjata sihir pelindung untuk melawan, dan digulung oleh naga bumi. Dalam sekejap mata, tidak ada yang tahu kemana dia terbang, hanya suara tulang patah yang tersisa di tempat kejadian. Chapter 1768. Peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang dalam pertempuran. Segera setelah itu, ahli yang sedang melawan Elder Buck tiba-tiba menjerit ngeri. Dia memuntahkan seteguk darah setinggi puluhan meter, dia terluka parah. Tanpa melihat, Yang Chen tahu, ini pasti rencana saudara Li Cheng. Asal saja saudara Li Cheng bergerak, apalagi seorang dewa suan tertinggi, diperkirakan dewa suan tertinggi lainnya tidak akan mampu menolak. Terlebih lagi, ada pula Elder Buck di sampingnya yang hampir sama kuatnya dengan dia. Memanfaatkan kelemahan orang lain adalah hukum bertahan hidup di alam roh. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa ada yang salah dengan hal ini, terutama ketika hal itu terjadi di antara kedua belah pihak yang sedang bertarung. Klon Elder Buck yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan langsung mengepung Supreme Suan Immortal yang sudah berdarah dan terluka parah. Dalam sekejap mata, Supreme Suan Immortal berubah menjadi bola bundar serangga pemakan peri. Suara kunyahan yang mengerikan datang dari bola serangga, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Peri abadi lainnya yang bekerja sama dengan dewa tertinggi Suan untuk menyerang Elder Buck terkejut. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan takut dengan situasi di depannya. Dalam sekejap, sang peri abadi tiba-tiba melihat sosok Yang Chen. Pada saat itu, sang peri abadi segera melancarkan gerakan yang tak terpikirkan oleh siapapun. Dia langsung mengeluarkan senjata sihir luar angkasa dan berteriak pada Yang Chen, berhenti. Jika tidak, aku akan membunuh ketua istana dan para tetua. Jelas, orang ini memahami kelemahan Yang Chen dan juga tahu apa yang paling ditakuti Yang Chen saat ini, jadi dia memberikan tanggapan paling tepat pada waktunya. Keputusan kilatnya menyelamatkan hidupnya. Sosok Yang Chen tiba-tiba berhenti di tempat dan tidak bergerak lagi. Kepala istana dan para tetua masih hidup, dan bahkan para murid masih hidup. Ini adalah berita yang sangat bagus bagi Yang Chen. Akan tetapi, sekarang setelah semuanya dikendalikan oleh Master Peri Abadi, hal ini agak sulit untuk diatasi. Membunuh orang ini akan mudah. Baik itu Old Buck, Li Cheng, atau bahkan Yang Chen dan Earth Dragon-nya, mereka semua dapat membunuhnya dengan mudah. Namun, sangat sulit untuk membuat orang ini tidak meledakkan harta sihir spasial itu sebelum dia meninggal.
Pada akhirnya, dia adalah seorang ahli dewa surgawi, dan dia bisa melakukannya dengan pikiran. Yang Chen berhenti, tetapi serangga tua tidak berhenti mengunyah. Serangkaian suara menyeramkan terdengar dari bola serangga pemakan langit yang besar, dan serangga pemakan langit itu bergerak dari dalam keluar dari waktu ke waktu. Pemandangan ini dapat membuat orang yang pemalu mengalami mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya. Buat dia berhenti juga, berhenti. Ahlinya Dewa Langit tidak tahan melihat pemandangan seperti itu dan hampir berteriak. Tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa ia ingin menyelamatkan sang ahli tertinggi agar dapat memiliki satu orang pembantu lagi di sisinya. Serangga tua, lepaskan dia. Yang Chen menatap ahli Dewa Langit yang histeris dan berteriak. Bola serangga pemakan langit itu segera berhenti menggeliat, lalu semua serangga pemakan langit itu terbang menjauh dengan cepat dan mulai berkumpul di arah lain. Setelah beberapa saat, sosok serangga tua itu muncul. Melihat ekspresi Old Buck, nampaknya dia sangat tidak puas, tetapi aura cemerlang di wajahnya tidak menunjukkan keraguan bahwa dia baru saja mendapat banyak nutrisi. Sang ahli tertinggi yang terbungkus dalam bola serangga pemakan surgawi akhirnya terbebas, tetapi melihat penampilannya saat ini, ahli Dewa Langit itu tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Hanya dalam waktu sesingkat itu, tetua tertinggi yang ia kenal telah berubah menjadi kerangka, bahkan beberapa tulangnya pun tidak lengkap. Meskipun dia masih hidup, dia tidak ada bedanya dengan orang mati. Tanpa daging dan darah, mustahil untuk pulih dalam waktu singkat kecuali dia telah mengolah metode kultivasi khusus atau memiliki beberapa obat roh kuat dari fisik hidup dan mati. Yang Chen dan si serangga tua menatap dingin ke arah ahli Dewa Langit yang membawa harta sihir spasial. Salah satu mata mereka dipenuhi kebencian, sementara yang lain dipenuhi hasrat. Ketika si serangga tua tanpa sadar menyeka mulutnya dan menelan ludah, tekanan yang dirasakannya bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi kematian. Keluarkan semua giok dewa hunianmu. Suara ahli Dewa Langit itu dipenuhi kegilaan, keluarkan semuanya. Kalau tidak, aku akan membunuh semua muridmu di Istana Cunyang sekarang juga. Di mata ahli Dewa Langit, Yang Chen ragu-ragu sejenak, lalu seolah sudah mengambil keputusan, dia melemparkan tas kosmos tanpa ragu-ragu. Tak perlu dikatakan lagi, tas kosmos ini berisi semua giok dewa hunian yang telah dimintanya. Yang Chen sangat menghargai para tetua dan murid sektenya sehingga dia membuat keputusan begitu cepat, yang mana sungguh di luar dugaan ahli surga abadi. Hal itu membuatnya gembira, dan rasa takut yang dirasakannya saat melihat kerangka tetua tertinggi pun berkurang drastis. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan bersusah payah. Dia bisa saja menemukan kesempatan untuk menangkap satu atau dua anggota senior Istana Cunyang, dan dia bisa dengan mudah memeras Yang Chen. Tidak perlu bersusah payah dan mengirim tetua tertinggi. Sekarang, salah satu tetua tertinggi telah menjadi tengkorak, dan dua lainnya telah pergi mengejar Yang Chen. Sekarang setelah Yang Chen kembali, kedua tetua tertinggi itu tidak terlihat dimanapun. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, situasinya tidak menjadi pertanda baik baginya. Ahli surga abadi bergegas maju dan meraih tas kosmos. Dengan indera spiritualnya, dia segera melihat apa yang ada di dalamnya. Seluruh tas kosmos diisi dengan batu giok, dan mengeluarkan bau tak sedap yang unik. Meskipun dia belum pernah melihat batu giok dewa hunian sebelumnya, dia dapat mengetahui secara kasar apa itu berdasarkan karakteristiknya. Mundur, kalau tidak, aku akan membunuh mereka. Dengan benda di tangannya, ahli Dewa Langit melirik ke arah tetua tertinggi dan memasukkannya ke dalam harta karun luar angkasa, lalu mengancam Yang Chen. Tujuannya telah tercapai. Jika dia tidak pergi sekarang, apakah dia akan menunggu Ratu Serangga Pemakan Peri untuk memakannya hingga menjadi kerangka? Yang Chen dan Ratu Serangga Pemakan Peri tampak sangat patuh. Sosok mereka mundur dengan cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah mundur beberapa mil jauhnya. Ahli surga abadi sangat gembira dan berbalik untuk pergi. Jika dia tidak pergi sekarang, kapan lagi dia akan pergi? Namun, setelah terbang beberapa kaki jauhnya, ahli surga abadi menyadari ada sesuatu yang salah. Mengapa tubuhnya menjadi jauh lebih ringan? Dia menunduk dan terkejut karena tidak melihat tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, terdengar tawa genit di telinganya, dan kemudian ahli Dewa Langit merasa bahwa dia telah berhenti. Kepalanya menoleh ke belakang dengan aneh, dan kemudian dia melihat mayat tanpa kepala yang dikenalnya berdiri tidak jauh dari sana. Fang Hua, kamu datang di waktu yang tepat. Suara Yang Chen terdengar. Ahli Dewa Langit hanya mendengar kalimat ini, dan kemudian dia benar-benar kehilangan kesadaran. Chapter 1769. Master Peri Abadi, yang sudah kehilangan akal sehatnya, tidak akan pernah menyangka bahwa adegan yang baru saja dilihatnya saat Yang Chen menyerahkan Dwelling Spirit Jade dan mundur tanpa ragu-ragu seperti yang diminta, semuanya adalah ilusi. Itu semua adalah hal yang ingin dilihatnya, bukan kenyataan. Ketika Master Peri Abadi mengucapkan kata-kata yang mengancam, Yang Chen menyadari adanya aura yang familiar. Itulah aura Haitua yang telah dirasakan Yang Chen berkali-kali di sekolah iblis Yin Yang. Seorang peri abadi junior kecil, di mata Haitua, bukanlah seorang lawan. Haitua, yang berada di level dewa mistik tertinggi, dapat dengan mudah menghadapi orang ini saat dia sendirian. Apa yang dia ingin dia lihat, apa yang dia ingin dia lihat, apa yang dia ingin dia pikirkan adalah situasinya. Orang yang datang bersama Old Hai, tentu saja, adalah Lady Fang Hua dari sekolah iblis Yin Yang. Yang Chen memberitahu Haitua untuk selalu melindungi Nona Fang Hua. Kemanapun Nona Fang Hua pergi, Haitua akan selalu ada di sana. Yang Chen bahkan tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa Nona Fang Hua pasti ada di dekatnya. Sejak Haitua mengambil tindakan, Yang Chen tidak melakukan apapun dan menunggu dengan tenang. Benar saja, dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kepala orang ini terbentur pedang terbang milik Lady Fang Hua. Yang Chen terbang ke depan dan meraih senjata ajaib luar angkasa di tangan orang ini.
Dia segera membungkusnya dengan kesadaran spiritualnya, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan kesadaran spiritual terakhirnya untuk mengendalikan ledakan tersebut. Ketika Master Peri Abadi benar-benar mati, jejak kesadaran spiritualnya benar-benar menghilang. Kesadaran spiritual Yang Chen kemudian menembus dan mengambil senjata ajaib ruang angkasa itu sebagai miliknya. Saat jejak kesadaran spiritual dibuat, Yang Chen merasa benar-benar lega. Di dalam senjata sihir luar angkasa, Master Istana dan beberapa tetua ada di sana, tetapi mereka tidak sadarkan diri, tetapi tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka. Selain itu, para murid Istana Cunyang yang tidak melarikan diri semuanya ada di dalam. Selain luka-luka serius di awal, mereka pada dasarnya dibuat pingsan oleh Maha Guru Agung. Pada saat ini, Yang Chen senang karena pihak lain telah menggunakan ahli Supreme Mistik Immortal sejak awal. Kesadaran spiritualnya membuat semua orang kecuali keluarga Yang Chen pingsan, yang menyelamatkan pihak lain dari banyak masalah. Karena mereka tidak melawan, tentu saja mereka tidak perlu memulai pembantaian. Mereka masih ingin menggunakan orang-orang ini untuk mengancam Yang Chen, jadi mereka tidak membunuh mereka. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dia punya kesempatan untuk diselamatkan? Sayangnya, lelaki yang telah digerogoti hingga menjadi kerangka oleh Elder Buck tidak berhasil melarikan diri pada akhirnya. Meskipun ia telah dibawa ke harta karun spasial oleh rekannya, ia tetap mati. Dengan cara ini, rencana Yang Chen untuk menangkap orang yang masih hidup untuk mengetahui detail keluarga Zhao benar-benar gagal. Ngomong-ngomong, bukankah ada beberapa dewa bumi lainnya? Kemana dia pergi? Yang Chen tiba-tiba teringat bahwa setelah pihak lain bergerak, selain Mahaguru dan Guru Abadi, ada juga beberapa Guru Abadi Bumi. Pada saat ini, dia tidak melihat bayangan apapun, yang sangat aneh. Orang-orang itu, aku sudah memakan mereka sejak awal. Kata Elder Buck dari samping, tentu saja, aku memilih orang-orang yang lemah terlebih dahulu. Sayang sekali, Yang Chen agak menyesal. Awalnya, pihak lain bergerak terlalu ganas. Begitu ketiga Mahaguru bergerak, Yang Chen berbalik dan melarikan diri. Dia tidak punya waktu untuk memerintahkan Penatua Buck agar menyelamatkan beberapa orang. Bahkan jika ada kesempatan, pada saat itu, Yang Chen tidak akan meminta Elder Buck untuk mengambil risiko di bawah serangan seorang Mahaguru, dua peri abadi, dan beberapa dewa bumi. Bagaimanapun, kelangsungan hidup rakyatnya sendiri adalah hal yang paling penting. Adapun orang yang telah dihancurkan Yang Chen tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun bahwa dia beruntung. Ketika dia menyerang, pikiran Yang Chen dipenuhi dengan ide balas dendam untuk Master Istana, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, dia merasa menyesal. Kalau saja dia tahu, dia akan membiarkan orang itu tetap hidup. Naga bumi juga dengan cepat berbalik. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, guru peri abadi telah digunakan sebagai tonik di perut naga bumi. Mustahil bagi Dewa Emas Agung untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Pada titik ini, krisis Istana Cunyang telah teratasi sepenuhnya. Elder Buck, Elder Hai, dan Earth Dragon adalah tiga Master Suan Immortal tertinggi. Bersama dengan saudara angkatnya Li Cheng, tempat ini pada dasarnya tidak dapat ditembus dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun kali ini murid-murid Istana Cunyang tidak menderita banyak kerugian, gerbang gunung Istana Cunyang mengalami bencana. Dalam serangan tiga penguasa Dewa Suan tertinggi dan pertempuran antara Penatua Buck dan Dewa Suan tertinggi, dalam jarak 1000 mil dari gerbang gunung, tidak ada satupun bangunan yang utuh, semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Beruntungnya, tidak ada penduduk asli yang tinggal di alam roh, jika tidak, hal itu akan berujung pada kehancuran penduduk setempat. Kepala istana dan beberapa tetua diselamatkan satu persatu, kemudian murid-murid lainnya. Setelah terbangun, orang-orang Istana Cunyang memandang reruntuhan gerbang gunung Istana Cunyang, mereka semua terdiam, tidak ada seorang pun yang berbicara. Gerbang gunung mereka sendiri hancur. Bahkan jika semua orang selamat, itu akan menjadi pukulan berat bagi reputasi Istana Cunyang. Baguslah kalau gerbang gunung itu dihancurkan. Perkataan Yang Chen hampir membuat murid-murid Istana Cunyang melompat dan mengumpat. Jika bukan karena identitas dan prestise Yang Chen, seseorang pasti sudah mulai mengumpat. Apa maksudnya itu dihancurkan? Bagaimana bisa gerbang gunung sekte itu membiarkan orang-orang bersikap begitu menghina? Ini hanyalah sebuah nadi roh abadi bumi. Kita akan menemukan sebuah nadi roh abadi peri dan membangun kembali gerbang gunung di atasnya. Segera setelah itu, kata-kata Yang Chen membuat pikiran berat semua orang segera berubah menjadi harapan dan harap. Tuan muda istana tidak pernah berbohong. Karena dia berkata bahwa dia ingin menemukan vena roh abadi untuk dibangun kembali, dia pasti akan dapat menemukannya. Setelah menenangkan pikiran orang-orang Istana Cunyang, kepala istana mulai menerima Nona Fang Hua di lingkungan yang sederhana ini. Bagaimanapun, Nona Fang Hua awalnya adalah seorang tamu. Ketika dia berada di dunia fana, semua orang memiliki banyak kerjasama. Tidak perlu saling bertentangan di dunia spiritual. Lagi pula, kerjasama semacam ini sudah direncanakan sejak lama. Setidaknya ada sedikit kecelakaan hari ini. Yang Chen tidak langsung muncul, melainkan melepaskan semua istri dan selirnya, lalu menyuruh mereka segera bergegas kembali ke sekte dan melaporkan kepada sekte masing-masing apa yang terjadi di Istana Cunyang hari ini. Orang-orang dari 5 sekte utama baru saja menepuk dada mereka dan membuat janji. Akibatnya, setelah orang-orang mereka pergi, hal semacam ini terjadi sebelum tehnya dingin. 5 sekte utama harus memberikan penjelasan kepada Istana Cunyang, bukan? Ini bukan provokasi yang disengaja oleh Yang Chen, tetapi keluarga Zhao benar-benar menamparkan wajah 5 sekte utama, dan itu adalah tamparan besar demi tamparan. Setelah tamparan, mereka juga memasukkan wajah 5 sekte utama ke dalam air kotor dan menginjak-injaknya dengan keras. Jika kelima sekte utama tidak memiliki penjelasan untuk masalah ini, kelima sekte utama tidak akan mau bekerja sama dengan pihak luar di masa mendatang.
Belum lagi kerjasama, di masa depan, ketika orang-orang dari 5 sekte utama keluar, mereka tidak tahu tatapan seperti apa yang harus mereka hadapi dari para kultivator lainnya. Ternyata 5 sekte utama hanya mempermainkan kata-kata mereka. Chapter 1770. Yang Chen tidak tahu bagaimana 5 sekte besar akan membalas. Pada saat ini, lebih baik menyelesaikan istana Chunyang terlebih dahulu. Gerbang gunung yang besar telah menjadi reruntuhan, dan bahkan para murid tidak tahu bagaimana menatanya, apalagi para tamu yang datang untuk mencari kerjasama. Untungnya, dia baru saja memperoleh senjata ajaib ruang angkasa dari guru peri abadi keluarga Zhao, yang merupakan senjata yang dipenjara setelah penguasa istana koma. Yang Chen memberikannya kepada penguasa istana dan untuk sementara waktu menempatkan murid-murid istana Chunyang. Adapun Lady Fang Hua yang datang untuk bekerja sama, diserahkan kepada Yang Chen untuk diterima secara pribadi. Seperti dugaan Yang Chen, perwakilan yang dikirim sekolah iblis Yin Yang, selain Nona Fang Hua, adalah murid perempuan Nona Fang Hua, pembantu Yang Chen, dan tetua Hai. Nyonya Fang Hua sekarang adalah tetua agung sekolah iblis Yin Yang dan memenuhi syarat untuk membuat beberapa keputusan kerja sama atas nama sekolah iblis Yin Yang. Khususnya, Nyonya Fang Hua masih merupakan orang tua yang telah bekerja sama dengan istana Chunyang di dunia fana. Sudah sepantasnya dia dikirim untuk membahas kerja sama dengan istana Chunyang dan Yang Chen. Hai tua pasti mengikuti Nona Fang Hua. Tidak diketahui berapa banyak orang di sekolah iblis Yin Yang yang iri sampai meneteskan air liur. Tuan seperti itu begitu penurut, Nyonya Fang Hua tidak tahu nasib sial macam apa yang dialaminya. Adapun para pembantu Yang Chen, di permukaan, mereka adalah murid-murid Lady Fang Hua. Sang guru mengajak para murid keluar untuk mendapatkan pengalaman dan menambah pengetahuan mereka. Apakah ini masih perlu alasan? Tuan Istana telah bernegosiasi dengan Lady Fang Hua. Kerja sama semacam ini telah dilakukan beberapa kali di dunia fana. Selain itu, harga pada dasarnya telah dinegosiasikan dengan 5 sekte utama. Mereka cukup mengenalnya. Selanjutnya, Lady Fang Hua dan Yang Chen berdiskusi secara pribadi. Awalnya, hal semacam ini seharusnya dihindari oleh Li Cheng, tetapi yang mengejutkan Li Cheng, Yang Chen sama sekali tidak bermaksud menghindarinya. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa Yang Chen membawa dia, Lady Fang Hua, murid-murid perempuan Lady Fang Hua, dan Grand Supreme Expert Elder Hai ke Istana Naga. Dalam sekejap, Li Cheng mengerti banyak hal. Dia tidak bisa tidak memperhatikan Hai Tua. Segera, dia samar-samar merasakan aura yang familiar dari Hai Tua. Itulah aroma indera ketuhanan Yang Chen dalam indera ketuhanan Hai Tua. Ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Yang Chen kepada dua dewa mistik agung dari klan Zhao, dia pada dasarnya segera memahami asal-usul Hai Tua. Ketika 30 pelayan memasuki Istana Naga, mereka seperti kembali ke rumah. Mereka segera mulai bubar dengan cara yang sudah dikenal. Di bawah tatapan Li Cheng yang tercengang, tak lama kemudian seperangkat teh dan makanan ringan yang lezat pun tertata di atas meja. Kemudian, dikelilingi oleh dupa, Yang Chen, Li Cheng, dan Lady Fang Hua mulai mencicipi nama-nama itu. Mengenai kerjasama yang ingin dibahas oleh sekolah iblis Yin yang dengan Yang Chen, Lady Fang Hua bahkan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang itu. Fang Hua, ini saudara Li, saudara angkatku. Kemarilah dan sapa dia. Nyonya Fang Hua melayani Yang Chen seperti seorang istri kecil. Yang Chen tidak memperlakukannya sebagai orang luar dan langsung memperkenalkan Li Cheng kepadanya. Pada saat yang sama, dia tidak melupakan para pelayan cantik itu. Kalian juga sudah bertemu dengan saudara Li. Fang Hua menyapa saudara Li. Nyonya Fang Hua bangkit dan menyapa Li Cheng. Dia adalah satu-satunya orang yang diperkenalkan Yang Chen kepadanya selain istri dan selir Yang Chen. Selain itu, dia juga saudara angkat Yang Chen. Nyonya Fang Hua tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Pelayan memberi salam kepada Tuan. Lady Fang Hua begitu agung sehingga para pelayan tidak berani bersikap acuh sedikit pun. Mereka semua datang untuk memberi penghormatan. Saudaraku, ini adalah pembantu rumah tangga dan pelayanku. Bagaimana menurutmu? Yang Chen berbalik dan memperkenalkan Nyonya Fang Hua dan sekelompok pelayan kepada Li Cheng. Banyak wanita cantik yang seperti bunga menyapa dengan seragam seolah-olah mereka sedang melayani seorang kaisar. Bahkan dengan pengalaman Li Cheng, dia tertegun sejenak, tetapi dia segera beradaptasi. Namun, dia segera mengerti apa yang dimaksud Yang Chen. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Li Cheng menghela napas. Sebuah kepingan giok muncul di tangannya, dan dia langsung menyerahkannya kepada pelayan yang paling dekat dengannya. Ini adalah formasi serangan gabungan, formasi pembelah langit 28 konstelasi. Setidaknya 28 orang dapat menggunakannya. Tidak masalah jika ada beberapa lagi. Teknik kultivasi kalian sama. Formasi ini juga dapat membantu kalian berkultivasi bersama. Berkultivasilah lebih banyak lagi. Terima kasih Tuan. Formasi yang bisa digunakan untuk berkultivasi bersama dan juga merupakan formasi serangan gabungan pastilah merupakan hal yang baik bagi para gadis. Gadis-gadis itu mengerti bahwa ini adalah hadiah ucapan selamat dari saudara Li Cheng dan mengucapkan terima kasih kepadanya serempak. Selain itu, Anda dapat mencoba menyempurnakan hal ini bersama-sama. Li Cheng mengeluarkan benda emas dan menyerahkannya kepada Nona Fang Hua. Jika kamu bisa memurnikannya di alam spiritual, kultivasimu pasti akan meningkat pesat. Yang Chen melihat dengan jelas bahwa benda emas itu adalah patung emas. Namun yang aneh adalah patung emas ini tidak memiliki kepala. Itu adalah patung emas tanpa kepala. Tidak ada aura yang menggoda di sana. Kelihatannya sangat biasa saja. Tetapi karena Li Cheng berkata demikian, pastilah itu adalah hal baik yang layak untuk dipindahkan. Terima kasih, kakak. Lady Fang Hua adalah sosok yang luar biasa di gerbang iblis.
Penglihatannya benar-benar kelas 1. Meskipun dia tidak bisa melihat betapa berharganya benda ini, dia tahu bahwa itu jelas bukan hal yang mudah bagi kekasihnya untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan hadiah ucapan selamat dari Li Cheng. Dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Lupakan saja, jika aku tidak memberimu beberapa keuntungan, kamu pasti tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Li Cheng berkata sambil tersenyum getir. Cepat dan kirimkan makanan dan minuman lezat itu. Biarkan aku menebus sakit hati karena memberikan barang bagus seperti itu. Gadis-gadis itu tertawa terbahak-bahak, lalu segera sibuk. Setelah beberapa saat, setumpuk hidangan diletakkan di atas meja besar di depan Yang Chen dan Li Cheng. Nyonya Fang Hua secara pribadi melayani mereka berdua. Jelas, Li Cheng adalah orang yang telah melihat dunia. Setidaknya saat menghadapi orang-orang di depannya, dia tidak berniat memakan sumpit dengan gegabah. Hingga hidangan utama yang lezat tersaji di meja, mereka mulai mencicipinya perlahan di bawah pelayanan dua pelayan. Makanan yang lezat membuat Li Cheng Ye mendapat banyak pujian, sangat berbeda dengan makanan lezat buatan Gong Sun Ling. Tampaknya Li Cheng sudah lama tidak menikmati suasana seperti itu, dan dia sedikit emosional. Yang Chen tidak banyak bicara. Setelah membereskan piring, mereka berdua mencari tempat yang nyaman untuk berbaring dan menikmati teh setelah makan dengan santai dan nyaman. Nyonya Fang Hua dan para pembantunya sangat bijaksana dan tidak mendekat, menyisakan ruang untuk Yang Chen dan Li Cheng. Kau belum memberi tahu mereka tentang peri sitar surgawi. Li Cheng menatap kubah istana naga dan bertanya dengan santai. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.